Novel Paranateta bagian ketiga. Kronik Amas Goa. Pagi merambat di pesisir pantai Jempol. Herman menemukan Mala duduk di sudut, menghadap laut yang seolah menjadi cermin untuk segala yang tak sempat dikatakan. Di meja itu telah ada Rega, lelaki berwajah teduh yang doanya panjang, dan Tomo, yang tatapannya setajam rasionalitas akalnya. Aku tetap rasional, gumam Tomo sambil menggeleng, cogito ergo sum, bukan mistiko ergo sum. Rega menempelkan telapak ke kayu meja, suaranya setenang ombak kecil, akal itu pelita, Tomo. Tapi pelita butuh minyak. Iman adalah minyaknya. Di tengah meja, piringan kayu itu, talinga waktu, berdenyut lirih, seperti jantung yang malu-malu. Udara menipis. Pintu kafe terbuka dan Paranateta berdiri di ambang pintu, wajahnya seperti dila malam. Waktu bukan garis, bisiknya, melainkan mangkuk. Siapa sombong, akan tumpah. Cahaya berputar. Suara laut memanjang, meja memudar. Dalam sekali kedipan, kafe lenyap. Mereka berdiri di atas tanah yang menguning, di tahun 1671. Hujan tidak turun. Punggung bukit memucat, padi menunduk bukan karena berisi, melainkan karena letih. Paranateta menepuk karung-karung kosong di lumbung, bunyi hampa yang seperti gema gua. Herman menghampar peta lusuh, malah menatap retak merah di cakrawala. Tomo berdiri kaku, sementara Rega, yang matanya menyimpan sepi malam, menghela napas panjang. Kelaparan mengubah logika rakyat, ujar Tomo. Bila langit kering, manusia mencari kambing hitam di bumi. Sebab kadang kambing hitam itu hidup di dada, balas Rega. Musim susah mengajarkan manusia menukar akal dengan gumam, kata Paranateta, dan gumam itu kini menuju ranjang raja. Dari tahun 1671 hingga 1674, Sumbawa mengalami musim paceklik. Desas-desus menggulung, panen gagal karena Amas Goa belum menikah, lebih getir lagi, kecintaannya konon tertuju pada sesama lelaki. Fitnah atau tidak, gumam berubah batu. Maret tahun 1674, periuk sosial mendidih. Singariwarong, Nenek Genapa, dan Mekal Samede berdiri di barisan depan, para pelarian Makassar meniupkan api di sela pagar. Amas Malin, saudara Amas Goa ikut bersekutu dengan pemberontak. Apakah langit menakar hujan lewat urusan syahwat? Tanya Mala. Langit menakar uap air, Tomo tetap datar. Manusia menakar rasa aman. Dan rasa aman, sela Herman, sering dicari dalam wujud musuh bersama. Kerusuhan merayap ke pusat kota. Lumbung kosong, perut berdesis, dan nama raja beredar sebagai mantra yang salah eja. Di sudut istana yang hening, Amas Goa melirik ke arah yang paling dulu ia tolak, VOC. Untuk menstabilkan situasi dalam negeri, Amas Goa pun mengirimkan 3 orang utusan ke Makassar untuk menandatangani kontrak yang dulu ia tolak dengan perang. Makassar, Selasa tanggal 12 Juni tahun 1674. Aula berbau garam dan getah perahu. Nenek Juru Martani, Nenek Juru Saparang dan Nenek Untung Langu datang membawa mandat kontrak pertama Amas Goa dengan company. Di pinggirnya, saksi-saksi berdiri seperti bidak, Raja Arupalaka, Arupaka, Arupitu, Karaeng Lingkes, Karaeng Mandeli, Daeng Memang, dari pihak VOC, David Hartower, Jan Frans, Paulus de Bock, Francois Prince, Adrian van Laren dan Willem Basting sebagai sekretaris gubernuran Celebes. Herman membisikkan kepada Tomo, sejak Makassar tumbang, pulau-pulau kecil menandatangani kontrak di bawah lindungan company, 6 kerajaan di Sumbawa termasuk di dalamnya. Dan kontrak itu merambat bersama urat nadi pelayaran. Paranateta menyentuhkan jarinya pada tinta yang masih basah. Catat, katanya tenang, agar masa depan tahu apa yang dipertaruhkan siang ini. Kontrak, ujar Rega menutup mata, adalah doa yang ditulis pedagang. Dan setiap doa, Tomo meluruskan kerah, menuntut korban. 2 pekan yang memutus tali. Mendengar Amas Goa akhirnya mengirim utusan untuk menandatangani kontrak dengan VOC, para pelarian Makassar menghasut rakyat Sumbawa untuk berontak. Pelarian Makassar marah besar karena salah satu isi kontrak adalah mengusir orang-orang Makassar dari Sumbawa. Kerusuhan pun meluas. Para pembesar istana terbelah. Singariwarong, Nenek Genapa dan Mekal Samede bersatu bersama kekuatan rakyat. Sementara itu Amas Malin berbalik arah karena takut dengan kakaknya, kini ia menjadi benteng bagi tahta Amas Goa. 2 pekan lamanya istana terkepung.
Gerbang istana digedor seperti dada yang tak sempat bernapas. Amasgowa terpojok karena kehabisan bahan makanan dalam kepungan. Pada awal Juni tahun 1674, massa pun merangsek masuk ke dalam istana. Amas Malin dan Amas Acin menahan, lalu arus memutus tali. Amasgowa diseret dari balairung, rambutnya yang panjang ditarik sampai ke alun-alun. Kas istana, 50.000 riksdaler, berhamburan seperti hujan perak di lumpur. Bila tempat suci dijarah, kata Paranateta, yang remuk bukan kayu, melainkan makna. Amasgowa mengungsi ke tengah hutan bersama ratusan orang sisa pasukannya. Di balik pepohonan ia menulis surat ke Batavia, seperti menyalakan obor kecil di tengah gelap. Potongan kalimatnya tajam, menyebut 3 nama yang mengusirnya, dan memohon perlindungan kompeni sebagai salah satu kewajiban VOC atas kontrak. VOC harus menjamin keamanan Amasgowa. Dalam suratnya Amasgowa menuliskan, Ik het vredescontract, mij tot in de eeuwigheid zal onderwerpen, die mij bedurven. 3 grote, Nini Sangmirwan, Nenne Mekal Samede, Nenne Genapa, kapitein Jan Frans, heeft mij met komp hulpe weder in mijn land hersteld. Yang artinya, aku tunduk pada kontrak damai untuk selamanya. Mereka yang menolak dan menyingkirkanku adalah 3 pembesar, Singariwarong, Mekal Samede, Nene Genapa. Aku mengutus kepada Kapten Jan Frans, ia datang dan dengan bantuan kompeni memulihkanku ke negeriku. Di Kore Sanggar, Jan Franchen Holstein bersama pasukan tempur yang baru datang dari Jawa mendengar kabar jatuhnya Raja Sumbawa, ia pun diperintahkan untuk segera mengambil tindakan. Ia bergerak dengan 21 kapal. Pesisir bergetar, pasukan Holstein merangsek masuk dengan kekuatan senjata dan meriam. Sumbawa tidak lagi seperti tahun 1670, kini kekuatannya terbelah. Dengan mudah Holstein mengambil alih situasi. Raja Amasgowa pun dijemput dari pengungsian dan dikembalikan ke tampuk kekuasaan. Raja Amasgowa kemudian kembali mengirimkan surat diplomatik ke Batavia. Ia meminta agar Holstein tetap berada di Sumbawa. Ten eerste verzoeken, dat mij geen ongemak meer mag overkomen, verrouwen op God en daarna op de komp, tegen de volkeren van Makassar hebben geen macht. Dat die grote al hier mogen verblijven. Pertama-tama kumohon agar jangan lagi menimpa bahaya atas diriku, kepercayaanku kepada Tuhan lalu kepada kompeni, terhadap orang-orang Makassar aku tak berdaya. Karenanya kumohon para serdadu kompeni, tetap tinggal di sini. Holstein kemudian membangun benteng yang kelak ia beri nama Sukkelenburg untuk menggambarkan bagaimana ia terkapar selama berbulan-bulan tanpa daya menghadapi serangan orang-orang Sumbawa dan Makassar. Dalam situasi sedikit damai, pada tanggal 20 September tahun 1674, di hadapan Holstein, Amasgowa menandatangani ratifikasi perjanjian yang sebelumnya dilakukan oleh utusannya di Makassar. Amas Malin, Bumi Soro Raja Kelungkung Tambora, dan Daeng Telolo berdiri sebagai saksi. Tetapi belenggu itu memantulkan bara, Singariwarong, Nene Genapa, Mekal Samede kembali menghimpun rakyat. Benteng Sukkelenburg digempur, Holstein terperangkap selama 6 bulan, dari September tahun 1674 sampai dengan Maret tahun 1675. Persediaan misiu menipis, surat-surat permohonan bantuan tak berbalas, bahan makanan habis, doa-doa menipis jadi dengus. Ia terkapar di dalam benteng. Istana pun kembali dikuasai Singariwarong. Amasgowa mengungsi ke rumah Nene Martani Raja Utan. Singariwarong kemudian mengancam Nene Martani agar segera membawa anak dan istrinya pindah ke alas. Amasgowa pun tak memiliki tempat dan harus keluar dari Utan. Kelaparan menguji definisi kehormatan, kata Mala, dan memberi nama, lanjut Paranateta. Sukkelen, terkapar. Berg, benteng. Sementara itu, Singariwarong mengirim utusan ke Makassar untuk bernegosiasi. Bahwa jika Amasgowa turun tahta, maka pemerintahan baru akan tetap melanjutkan kontrak dengan VOC. Posisi Amasgowa tak lagi bisa dipertahankan, ia meminta VOC urung membantunya. VOC setuju. Kompeni berbalik badan, Raja Tamu, menutup pintu. Holstein terkapar di bentengnya sendiri, dan sejarah menggigit ujung lidahnya. Beginilah, ujar Herman Pahit, bila arsip lebih cepat dari irisan hati. Kekosongan tahta. Tahta dibiarkan kosong. Tidak ada pembesar yang berani duduk di singgasana, tidak juga bagi para pembesar pemimpin pemberontakan. Raja haruslah mengalir darah raja, para pemimpin pemberontakan tidak akan melanggar terah darah yang sah.
Menjatuhkan raja bukan berarti merebut mahkota, Tomo berujar. Asas masih dijaga. Raja harus dari darah raja. Nama Amas Malin dan Amas Acin muncul, tahta kerajaan Sumbawa harus segera terisi agar kehidupan rakyat kembali normal. Namun Amas Gowa menolak, meski Amas Malin dan Amas Acin orang yang setia berada di belakangnya, dan merupakan saudara kandung satu ayah, namun ia mengatakan mereka berdua bukan berdarah Sumbawa, mereka berdarah Bali. Sejak dahulu kala Raja Sumbawa harus lahir dari darah Sumbawa. VOC menengahi, Singariwarong bersedia mengembalikan Amas Gowa ke tahta asalkan ia mau menikah. Calon permaisuri dari Bima telah disiapkan, atau jika Amas Gowa berkehendak akan disiapkan putri dari manapun yang ia mau. Namun Amas Gowa memilih jujur pada kehendaknya. Kadang manusia memilih jujur pada keinginan, Liri Rega, meski harus berkompromi dengan tahta. Amas Gowa lalu memohon waktu, setahun dua untuk memimpin sambil menyiapkan transisi. Amas Gowa kemudian bersurat ke Batavia memohon waktu. Dat ICK eerst nog een jaar of 2 koningszin mag. Izinkan aku masih setahun dua menjadi raja. Zal ICK het Rijk dan overgeven aan Minsun. Lalu kuserahkan negeri kepada putra yang kupilih. Jawab tak kunjung tiba, VOC seperti memberi jalan pada kemudahan ia jatuh dari singgasana. Maka ia mengusulkan jalan lain, jemput dua keponakannya di Banjar, Amas Mataram dan Amas Bantan. Biarkan aku menentukan, katanya, siapa yang akan menerima gelanggang. Singariwarong setuju. Ia tahu negeri butuh raja, dan raja harus dari pohon yang benar. Singariwarong pun berangkat ke Banjarmasin menjemput Amas Mataram dan Amas Bantan bersama ibunya dan dibawa ke hutan. Di hutan, setelah melihat kedua ponakannya tersebut, Amas Gowa menjatuhkan pilihan kepada Amas Bantan untuk menjadi penerus tahta. Mengetahui hal tersebut, Amas Bantan menolak karena ia baru berusia 12 tahun. Namun dengan jaminan akan terus dibimbing oleh Amas Gowa pamannya, dan demi mengembalikan situasi damai di Sumbawa, maka Amas Bantan bersedia menjadi raja. Pada Selasa, tanggal 16 Maret tahun 1675, bersamaan dengan penandatanganan pelepasan Selaparang dari wilayah Sumbawa yang ditandatangani oleh Abdi Wiras Santana, Arya Busing dan Tomagon, Amas Bantan ditunjuk menjadi raja baru Sumbawa. Sementara Amas Mataram diangkat menjadi Datu Taliwang. Konsekuensi pahitnya, Sumbawa menanggung utang Selaparang kepada VOC, 15.000 pikul kayu sepang. Piagam Selaparang mencatat angka itu dengan bahasa kontrak yang tak kenal iba. Op Heide den 16 maart 1675, beloven, binnen den T-Griekse YD van 3 naastvolgende jaren. 15.000 pikels sapanhout. Zijn hoogheid van Sumbawa zich daar als borg. Yang artinya, pada hari ini, tanggal 16 Maret tahun 1675, para regenten berjanji, dalam waktu 3 tahun, menyerahkan 15.000 pikul kayu sepang. Yang mulia dari Sumbawa menempatkan dirinya sebagai penjamin. Di pinggir naskah itu, nama Jan Frans Holstein tercetak sebagai saksi, sebuah ironi bagi seorang kapten yang baru keluar dari kelaparan. Raja baru memulai hari dengan utang orang lain, Tomo menggeleng. Utang yang harus diolah jadi kebijakan pangan, karena sepang tidak bisa dimakan. Timpal Rega, mengikat ulang kontrak, menyangga negeri. Amas Bantan mengutus Singariwarong, Nene Genapa dan Mekal Samede ke Makassar untuk memperbarui kontrak. Sebagai konsekuensi, Singariwarong tinggal setahun di Batavia sebagai duta besar Sumbawa. Duta adalah penjamin kontrak harus dipatuhi. Jika kontrak dilanggar, duta akan menjadi pesakitan. Jalur-jalur pelayaran ditata ulang. Kompeni mengatur minyak pada sumbu, dan pelita perdagangan menyala kembali. Di serambi yang lain, Amas Gowa menulis surat kepada masa depan, utang Selaparang adalah tanggung jawab pribadinya. Engkau urus negeri, pesannya kepada Amas Bantan, biarlah aku yang memikul angka-angka. Surat diplomatik terakhir Mas Gowa tertanggal tanggal 29 September tahun 1680, ia menulis ke Batavia, orang yang selama ini selalu bersamanya mengumpulkan kayu sepang untuk melunasi hutang Selaparang adalah Singariwarong. Ialah yang begitu setia hingga akhir hayat menemani Mas Gowa. Musuh politik yang menjelma bahu. Kini ia telah wafat. Tangan-tangan pengangkat kayu kian sedikit karena kelaparan masih melanda. Kayu sepang tidak bisa dikirim sesuai jadwal. Melalui Koja Darwis seorang saudagar penghubung Sumbawa dan VOC.
Dua hati besar, ucap Mala, seorang raja yang memisahkan dirinya dari negara. Ia mengambil secara pribadi semua kebijakan di eranya yang membebankan keuangan negara dan seorang lawan yang dulu memukul kini memikul. Itulah Mas Gowa dan Singariwarong, tambah Mala. Tirakat mengajarkan begitu, sahut Rega, bahwa permusuhan sering hanya topeng dari tugas yang sama, menjaga negeri agar tidak patah. Rasionalitas pun mengakui, Tomo menutup buku catatannya, politik adalah seni memilih luka yang paling bisa disembuhkan. Paranateta menulis kalimat penutup di buku kecilnya, adalah kehormatan bila sejarah merekam bahwa musuhmu memikul bebanmu saat tanganmu tak lagi kuat. Labu Punti, dermaga yang menjahit besok. Dari Kastil Batavia, tanggal 30 Januari tahun 1681 surat diplomatik yang ditujukan kepada Mas Gowa tiba. Surat itu berisi bahwa VOC memahami kondisi Sumbawa dan menerima perubahan jadwal. Hanya saja pengiriman berikutnya agar dikumpulkan di Labu Punti, tidak lagi di Labu Panyorong Utan. Batavia mengabarkan bahwa mereka telah menemukan sebuah teluk yang lebih tenang dan dalam untuk kapal besar berlabuh. Dari gelagar yang jinak itu, Amas Bantan pun memindahkan pusat pemerintahan di tahun berikutnya, kelak disebut dengan Sumbawa Besar untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan lalu lintas perdagangan laut. Malam di dermaga jernih seperti baja. Talinga waktu diletakkan Paranateta, denyutnya senada dengan air pasang. Cogito ergo sum, Tomo berdeham, tapi di negeri pulau, mungkin navigo ergo sum, aku ada selama bisa menyeberang. Memoria ergo sumus, Herman tersenyum. Kita ada selama surat masih sampai. Fides ergo via, Rega menutup mata. Imanlah jalan saat angka dan pedang berkhianat. Dan eksistensi, malah menatap air, adalah jembatan. Kita tak selalu mengenal batu di bawahnya, tapi kita terus meniti. Paranateta mengangguk pelan. Kita sampai di tepian bab. Akhir dari Mas Gowa ini adalah akhir dari awan kuning. Kalian harus menangkap tiap tanda dan petanda di balik semua realitas yang kalian saksikan itu. Kalian belum sepenuhnya memahaminya, kelak aku akan bersaksi. Riak di muara. Dari utara, Ampang memerah seperti bara yang menahan napas. Laporan-laporan kecil merayap, perahu tak dikenal menyelinap malam, obor yang menyala dan padam, bahasa api yang hemat kata. Di balik gelap, Bima, Dompu, Tambora mengasah tombak, dan Empang menatap kita seperti mata yang tidak tidur. Bumi Soro Raja Kelungkung Tambora, musuh seluruh raja di timur membangun kerajaan di tanah Ampang atas izin Deakroya. Pertanda, tanya Herman. Bukan, ini penanda, jawab Paranateta, dalam bahasa ombak. Tomo menatap horizon. Ordo et connexio rerum idem stac ordo et connexio idearum. Tata dan jalinan peristiwa adalah tata dan jalinan pikiran, dan malam ini, pikiran condong pada perang. Malam memejam, menahan seseorang yang hendak masuk ke dadanya. Jika aku menjadi ruangan lagi, bisiknya pada Rega, ikat aku pada nama, agar tidak hanyut. Rega mengangsurkan segenggam beras ke telapak mereka, ritus kecil untuk mengingat roti sebelum tinta. Kita berdiri, katanya, di ambang lumbung dan meriam. Angin berputar arah. Talinga waktu retak halus, garis baru yang menggambar muara. Dan laut, yang mula-mula tenang, pelan-pelan membaca kita balik. Ampang membara dalam amok api. Bersambung.